DreamWorks, Pixar, atau anime shonen Jepang kayaknya harus Kyonghi dulu bos. Sama film yang satu ini bos, harus sungkem dulu kayaknya. Gua udah lama jujur nggak nonton film animasi dari Cina, dan gue sekaget itu pertama kali menonton film yang satu ini. Luar biasa secara visual, secara sound design, secara sound effect. Damn. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip Blon. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian, Timothy Fidealo. Kita masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Jangan lupa juga yang belum join grup Telegram, udah gue taruh linknya di description box. Tinggal diklik aja, langsung bergabung dengan 4 ribuan Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, atau bahkan donghua macam seperti ini yang jarang dimunculin di Indonesia, jarang tayang. Dan kalau misalnya udah tayang, mending buruan langsung ke bioskop sebelum hilang. Karena ini ya udah mulai sedikit bioskop yang nayangin film yang satu ini. Dan jangan sampai nyesel kayak film Look Back kemarin yang gue udah bahas. Gue udah bilang, gue udah wanti-wanti nih, bentar lagi bakal hilang nih film dari bioskop gitu. Terus giliran filmnya udah hilang, terus lu baru nonton review dari Ngelantur, baru engah, anjir nih kayaknya filmnya bagus, dan lu udah terlalu telat untuk nonton di bioskop. Jangan sampai kayak gitu terulang lagi. Ya, kita langsung masuk ke film berjudul Into the Mortal World. Ya, sebuah film animasi 3 dimensi bergenre action. Kayaknya udah mulai jarang ya belakangan ini, beberapa tahun belakangan. Coba perhatiin deh, emang ada film TV series atau apapun itu yang bergenre action tapi menggunakan animasi 3 dimensi? Ya, paling bisa dihitung jari gitu. Sekarang semuanya serba 2 dimensi, thanks to Spider-Man Into the Spider-Verse ya. Sejak tahun 2017 tuh film itu keluar, langsung sukses besar. Sekarang semuanya ngikutin tren yang seperti itu. Karena memang kalau kita pikir-pikir lagi, kalau misalnya animasi dengan 2 dimensi itu secara budget bisa di tone down, lebih murah lagi, dan secara pemakaian budget tuh bisa lebih efektif dan lebih efisien. Contohnya aja ya, kalau kalian tahu film Frozen tahun 2013 itu budgetnya sama dengan film Spider-Man Across the Spider-Verse pada tahun 2023. Lu bayangin. Jadi animasi Frozen yang 3 dimensi itu selevel sama Spider-Man Across Spider-Verse yang ketika kita nonton, lu tahu sendiri, gue juga udah pernah review dulu, udah lama banget ya, pas Ngelantur masih baru awal-awal ada, dan itu seluar biasa itu kan animasinya, sebikin mind blowing itu pas kita nontonnya. Tapi itu sebenarnya budgetnya bisa dibilang sebenarnya lebih dikit daripada Frozen, 150 juta US dollaran lah, kira-kira segitu gitu. Nah, artinya apa? Memang animasi 2 dimensi itu bisa lebih dianeh-anehin. Kalau lu pengen maksimalin di animasi 2 dimensi, itu bisa jauh lebih mengungguli animasi 3 dimensi. Makanya trennya lebih seperti itu gitu. Makanya kalau kalian perhatiin belakangan ya, mau film atau TV series, misalnya kayak Arcane, Nimona, Blue Eye Samurai, bahkan Disney pun sampai ikut-ikutan di tahun lalu. Gue udah pernah bahas filmnya Wish tuh ya, itu juga pakai animasi 2 dimensi juga. Jadi semua sekarang serba 2 dimensi. Bahkan DreamWorks pun nanti bakal kita bahas, kalau nggak salah di bulan ini bakal tayangin The Wild Robot. Itu kalau kalian perhatiin, itu dominasi juga 2 dimensi. Meskipun bisa dibilang sebenarnya hybrid lah ya, ada kombinasi dengan 3 dimensi juga, ada 2.5D-nya juga. Jadi penggambaran lewat 2 dimensi tapi dibikin shadingnya itu dari gelap ke terangnya sehingga membentuk 3 dimensi, itu namanya 2.5D. Tapi, nah, Cina ya, memang dari dulu selalu konsisten dengan animasi 3 dimensinya, dengan beberapa film yang udah sukses sebelumnya, kayak misalnya Monkey King, Hero is Back, dan ada Necha juga. Kalau kalian pernah nonton di Netflix, masih ada nggak ya? Dulu gue pernah nonton di Netflix, itu bagus banget. Gue bener-bener impress pertama kali nonton Necha. Coba nonton deh, buktiin sendiri, itu memang secara animasi story-nya juga menarik sekali. Apalagi untuk kategori animasi Cina itu yang terbaik yang pernah gue tonton sebenarnya. Nah, kali ini Cina kembali bisa mengejutkan gua dengan sebuah film animasi yang kembali lagi terinspirasi dari cerita rakyat Tiongkok. Ya, seperti biasa lah, Cina itu selalu kaya dengan culture-nya mereka. Mereka selalu pamerin kebudayaannya, dan itu yang gue pengen banget Indonesia tiru gitu. Kita kan juga nggak kalah lah ya, budaya kita juga luar biasa, sejarah kita juga kental gitu, mitos kita juga beragam macam, apalagi dengan horor kita yang memang selalu menjadi daya tarik untuk negara-negara lain ya. Nah, itu harusnya bisa dieksplor gitu. Ya, lu ikutin aja Cina cuman dengan culture-culture mereka ya, mereka bisa keluarin film yang luar biasa seperti ini. Nah, ini film yang memang
mengisahkan sepasang kekasih. Yang satu namanya Niulang, ini cowoknya nih, seorang gembala sapi. Tapi yang satunya lagi adalah seorang dewi penenun yang namanya Chennu. Nah, mereka ini saling jatuh cinta meskipun beda ras, tapi ya mereka nggak bisa bersatu karena dipisahkan sama Kaisar Langit. Dan ini adalah sebuah cerita rakyat yang menjadi asal muasal Valentine-nya Cina gitu. Jadi kalau misalnya di Amerika Barat itu ada Valentine, hari Valentine's Day. Kalau misalnya di Cina ada yang namanya Festival Qixi. Nah, ini Valentine's Day versi Cina gitu. Nah, awal mulanya ya dari kisahnya mereka, kisahnya dua pasang kekasih ini yang beda ras ini. Nah, kisah cerita rakyat ini dijadikan fondasi utama untuk ceritanya film Into the Mortal World ini. Cuma bedanya memang dimodifikasi sedikit dan diambil dari perspektif yang berbeda. Kalau misalnya cerita yang udah melegenda ini mengambil perspektif dari sepasang kekasih ini, nah sekarang ambil perspektif dari anak dari mereka berdua. Nah, jadi ada satu orang yang namanya Qin Feng. Nah, Qin Feng ini setelah ibunya itu si Dewi Penenun itu udah dihukum sama Kaisar Langit kalau di versi originalnya. Cuma kayaknya kalau di versi yang animasinya ini diganti jadi Dewa Petir. Nah, si Dewa Petir ini akhirnya mengadopsi si anaknya Dewi Penenun tersebut yang namanya Qin Feng ini dan didoktrin gitu kalau misalnya ibunya ini salah, ibunya ini berdosa, ibunya ini udah tergiur dengan duniawi gitu. Diceritakan harusnya dia mempunyai kewajiban untuk menjaga 8 roh bintang yang berwujud hewan-hewan yang bisa kalian lihat di sini nih, salah satunya nih ya, lucu-lucu sebenarnya, tapi kalau udah gede-gede mengerikan sekali dan visualnya luar biasa. Nanti gue bahas juga. Tapi dia itu melepaskan ke-8 roh bintang tersebut ke bumi gitu. Dan akibatnya si mamanya ini dihukum dan anaknya ini didoktrin kalau misalnya mamanya itu salah terus. Dan makanya si Jin Feng ini bertekad untuk menebus kesalahan dari ibunya dengan cara apa? Menangkap kembali 8 roh bintang yang terlepas di bumi. Jadi dia harus turun dari kayangan kembali ke bumi menangkap 8 roh bintang. Dan tentunya ketika dia sampai di bumi, dia ketemu sama seorang gadis yang namanya Xiao Fan. Nah, Xiao Fan ini juga punya tujuan untuk ke kayangan. Kenapa? Dia pengen ketemu sama ibunya yang katanya berada di kayangan. Nah, dua karakter ini yang punya tujuan masing-masing akhirnya bekerja sama supaya bisa menangkap 8 roh bintang supaya bisa mencapai tujuannya masing-masing. Tapi ya tentu saja ada sebuah konspirasi yang terjadi di film ini yang mungkin kalian udah bisa tebak-tebak, apalagi kalau misalnya kalian udah tahu cerita versi originalnya di mana Kaisar Langit ini memisahkan kedua orang tua dari si Qin Feng ini, sehingga sebenarnya siapa dalang sebenarnya, siapa penjahat utama dari film ini. Dan memang seakan ada plot twist yang dipersiapkan supaya nanti di akhir film kalian bisa terkejut nontonnya. Cuma buat gue pribadi, gue sama sekali nggak kaget dengan plot twistnya. Menurut gue sangat-sangat ketebak, meskipun sekalipun gue belum pernah denger cerita versi originalnya gitu. Cerita mengenai Niulang sama Chennu tuh gue nggak pernah denger sama sekali. Gue baru pertama kali nonton film ini, tapi dari awal pun udah ketebak karena memang sangat-sangat standar. Dan mungkin karena cerita ini udah sangat melegenda, sehingga banyak film-film dari barat pun yang terinfluence dengan kisah original dari versi China-nya ini gitu. Makanya tipe-tipe film dengan dua ras yang berbeda saling jatuh cinta kayak Guardians of the Galaxy Volume 2 juga tipenya kan seperti itu gitu cerita, cuman dimodifikasi lagi gitu. Kayak udah banyak banget versi dari cerita yang seperti ini. Jadi ketika ada plot twist yang nanti kalian bisa tonton sendiri, menurut gue itu bukan hal yang mengagetkan. Dan jujur aja sebenarnya gue kurang suka sama penuturan cerita di film ini gitu. Eksposisi cerita itu menurut gue kurang enak karena semua bagian yang cerita seharusnya ini ya reveal momen itu di akhir dan itu didedetin gitu. Makanya villain yang disembunyiin di awal itu nggak di-develop sama sekali. Kita nggak dapat info apa-apa mengenai dia gitu ya. Dan di akhir semuanya baru terungkap dan kayak langsung kita kembali ke awal, diceritain lagi semuanya, baru dieksposisi. Oh, sebenarnya cerita tuh seperti ini gitu. Jadi di akhir tuh kayak padat banget. Ya seru di bagian akhir, tapi di bagian awal tuh kayak kosong melompong gitu. Kayak nggak ada cerita yang bekerja. Kita cuma dikasih tahu kalau misalnya ada seseorang yang pengen ngumpulin 8 roh bintang, sesimpel itu gitu. Dengan banyak jokes, banyak komedi. Tapi di bagian akhir ketika semua terungkap, menurut gue filmnya lama-lama menjadi dark, menjadi serius, bahkan bad ending di bagian akhirnya. Dan gue nggak jarang menemukan komentar-komentar di sosial media yang gue lihat gitu ya, ketika mereka udah nonton film ini, banyak yang nangis gitu. Menurut gue sebenarnya biasa, karena gue udah berkali-kali nonton kayak film modelan Pixar, lebih banyak yang emosional buat gue pribadi. Kalau ngomongin emosional, Pixar udah rajanya menurut gue. Ya jadi kalau ngomongin sedih, apakah sedih? Cukup sedih, tapi nggak yang sampai bikin gue nangis juga di akhir film ini. Tapi memang bad ending gitu. Tapi ya memang kalau misalnya kalian pengen nonton film ini, jangan taruh ekspektasi kalian di plot cerita. Jangan berharap plot ceritanya bisa
luar biasa mind blowing seperti film-film Disney era klasik misalnya yang wah gila-gila tuh ceritanya, Lion King lah yang benar-benar revolusioner gitu. Nggak ada kesan seperti itu. Menurut gue ceritanya B banget, standar, bukan yang jelek tapi ya sangat-sangat biasa aja. Tapi justru menurut gue keunggulan dari film ini adalah dari segi visual dan soundnya, karena dua elemen ini menurut gue membagongkan. Ini gila banget. Gue kaget ngeliat film Cina bisa kayak begini gitu. Dari opening scene-nya aja gue yakin kalian langsung ke hook untuk melihat ini actionnya gila banget. Jadi di opening scene film ini kalian langsung akan disuguhkan dengan satu roh bintang yang menyusup masuk, mendobrak masuk pintu kayangan gitu, dan langsung di defense, di guard sama ratusan atau ribuan, gue nggak tahu, pasukan dari kayangan yang anjing itu pertarungan fight battle-nya 11-12 sama endgame lah anjing. Nggak sih, itu lebay banget sih. Tapi segila itu gue, karena gue nggak ada ekspektasi apa-apa ya nonton film ini ya. Jadi fightingnya tuh, magicnya, sound efeknya itu menggelegar. Jadi gue sangat-sangat menyayangkan kalau misalnya kalian nggak nonton film ini di bioskop. Karena justru kalau misalnya kita ngomongin secara visual, mungkin memang kalau harus jujur-jujuran belum bisa selevel sama DreamWorks lah ya. Amerika secara budget, secara kualitas udah jauh di atas Cina dari dulu gitu. Jadi ya memang masih sulit untuk menyaingi kalau kayak film animasi sekelas DreamWorks. Kerasa banget lah masih kalah smooth sama film-film kayak How to Train Your Dragon gitu, Kung Fu Panda, itu kan animasinya, pergerakannya so smooth gitu. Nah, di film ini ketika adegan battle itu kayaknya semua budget tuh diarahin ke situ sehingga menjadi sangat smooth. Tapi justru ketika adegan yang ecek-ecek, yang ringan-ringan, misalnya kayak dansa atau misalnya jalan biasa, ngobrol biasa, itu kerasa gerakannya tuh masih agak patah. Kalau buat mata kalian yang udah terbiasa dengan film-film animasi Hollywood yang levelnya udah level kayak begitu gitu, yang udah smooth banget. Nah, di sini kerasa gerakannya tuh FPS-nya, frame rate-nya tuh masih agak rendah gitu ya. Tapi itu ketika adegan yang lagi nggak terlalu penting. Justru ketika lagi adegan fighting yang menggunakan magic dan sebagainya, gila bos, itu bener-bener detailnya detail mampus gitu. Percikan debu ketika ada ledakan itu percikannya kerasa gitu, percikan air ketika petir nyamper dari atas, jedar gitu airnya, gelombangnya gitu, sound desainnya itu merasuki jiwa gue ketika gue nonton film. Jadi kayak skala battle itu tuh luar biasa sekali. Jujur aja ya, meskipun nggak bisa di compare ya, cuman menurut gue battle Naruto sama Sasuke di akhir masih kalah sama battle yang ada di sini, sumpah. Ya sebenarnya nggak bisa di-compare sih, karena itu 2 dimensi dan itu udah lama versi animasinya ya. Cuma ya menurut gua gini, secara kamera movementnya gitu, sinematografinya, pergerakan orangnya gitu, magic-magicnya di sini. Jadi si Jin Feng ini punya kekuatan kayak pengendali benang sutra seperti itu. Jadi kayak Janice kalau kalian nonton My Hero Academia, dia bisa ngendaliin serat gitu kan, dia bisa memanipulasi serat. Dan itu bisa kita lihat di sini dengan benang emasnya si Jin Feng itu menambah keindahan dari fight yang dihasilkan film ini gitu. Apalagi dia juga punya satu jurus yang mirip banget sama Kirinnya Sasuke. Kalau kalian tahu Kirinnya Sasuke, di mana dia itu menggunakan petir yang langsung dari atas gitu, langsung dari alam dijadikan sebuah naga gitu. Dan di sini ini percis banget jurusnya, menurut gue mirip banget, tapi versi lebih level up lagi secara animasinya. Itu petirnya gila men, menggelegarnya itu luar biasa. Dan gue ngerasa battle fight yang ada di film ini tuh banyak menggunakan sign kayak Naruto, tau gak sih, yang kayak begini-begini. Itu banyak banget dan smooth sekali, pergerakan tangannya juga keren banget men. Gue udah gak heran lagi ketika ngebaca ada satu artikel yang ngomong kalau misalnya film animasi Into the Mortal World ini membutuhkan 2000 seniman dari Cina selama 5 tahun membuat film ini. Lu bayangin, jadi kayak semaksimal apa fighting-fighting yang ada di film ini. Bahkan secara production, kostum-kostum Cinanya itu, nanti kalian bisa ngeliat pedesaan yang berada di bukit gitu, perbukitan, itu lampunya, detailnya, orang-orang yang bergeraknya itu damn bagus banget, indah banget. Landscape yang ada di film ini juga sangat-sangat cantik. Restoran-restorannya, pasarnya, makanan-makannya bisa membuat gua ngiler gitu. Sama kayak gua nonton film-film Ghibli Studio yang setiap kali mereka ada adegan makan selalu bikin gua ngiler nih ya. Adegan masakan gini enak sekali. Bahkan cuma sekedar 1 cup bubble tea aja, lu tau boba gitu ya, boba itu ketika diminum tuh kayak aduh, bikin gua pengen minum boba langsung gitu di film ini. Tapi ya balik lagi, secara visual menurut gua kalau kita harus compare sama film-film DreamWorks belum bisa sesmooth mereka.
Tapi ada satu elemen yang menurut gua bisa menandingi film-film Hollywood itu secara soundnya. Balik lagi kita ngomongin sound, secara sound effect, sound design-nya itu benar-benar imersif banget buat penonton. Makanya tadi gue bilang kalau kalian nggak nonton di bioskop ini sayang banget gitu. Karena menurut gua battle landscape-nya yang ada di film ini, final battle-nya, opening scene-nya itu bisa kita nikmati kalau misalnya kita ada di bioskop dan nonton itu dengan sound yang cukup ngebas. Bahkan secara scoring musiknya, kalian tahu lah instrumental Cina itu memang paling enak untuk ngebuat perasaan kita jadi mellow, jadi sedih gitu, jadi drama banget ya. Paling gampang lu nonton Kung Fu Panda, dengerin scoring musiknya Hans Zimmer, Ogue Essence. Siapa yang gak merinding gitu dengerin langsung oh my god gitu. Langsung pengen nonton Kung Fu Panda lagi dengerin musik kayak gitu kan. Ya itulah geniusnya musik-musik scoring dari Cina gitu kan. Dan di sini kembali menggunakan pipa. Kalau kalian tahu pipa itu instrumental Cina yang dipetik gitu ya, yang membuat ini jadi Chinese sekali secara film itu. Dan itu yang gue suka culture-nya lagi-lagi. Kapan kita bisa bikin film animasi dengan gamelan gitu misalnya. Itu kan menarik sekali ya kalau misalnya kita bisa bikin film kayak begitu. Memang menurut gue kelemahannya dari si plot cerita aja sih. Karena ya emang mungkin karena ini semua umur jadi buat anak-anak, jadi fightingnya tuh kayak ya udah level up tuh bisa seenak jidat gitu. Kita nggak usah mikirin kayak kok dia bisa tiba-tiba terbang gitu. Gue sempet mikir gitu sih pas lagi nonton. Nih kok tadi perasaan kagak bisa terbang, kenapa jadi terbang gitu. Ya adalah beberapa momen-momen seperti itu yang lagi-lagi kita nggak perlu mikirin secara logika, lu bisa nikmati aja lewat secara visualnya. Karena menurut gue semua masalah plot hole-nya, secara penuturan ceritanya jadi agak ketutupan karena secara fighting tuh segila itu gitu untuk ukuran film Asia ya. Ya menurut gua ini film yang sangat-sangat gue bisa rekomendasikan kalian. Kalau misalnya film ini masih ada di bioskop terdekat di kota kalian, mending langsung ditonton aja gitu ya. Mungkin final score yang bisa gua kasih untuk film ini adalah 8,2/10 alias cakep. Ini udah masuknya kategori cakep, ini udah seluar biasa itu. Kelemahannya masih di bagian plot cerita, tapi selebihnya ini luar biasa untuk kategori animasi film Cina ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, udah nonton filmnya, tulis di kolom komentar aja. Gitu aja, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.